Halo gengs, kembali lagi ke konten Alur Cerita Dimas. Kali ini kita akan menyaksikan serial drama Korea yang berjudul Island, episode yang pertama. Langsung saja kita cus. Diceritakan bahwa dahulu kala semuanya hidup harmonis di suatu daratan. Tetapi keharmonisan tidak berlangsung dengan lama. Tiba-tiba negara api pun menyerang. Ups, sorry. Beda cerita. Kita lanjut lagi. Kekacauan timbul ketika para dewa dan makhluk hidup bertikai. Kemudian darah dari 46 anak dewa pun akhirnya disegel. Sebagai hasilnya kekacauan pun mereda. Lalu diceritakan seorang fotografer sedang menceritakan sejarah tentang dewa-dewa, di mana dewa menjadikan 46 anaknya sebuah doll Harebang. Nah, tapi dewa membuat patung doll Harebang ini lebih dari 46 yang disebarkan ke seluruh penjuru untuk menyembunyikan keberadaan anaknya. Akhirnya mereka semua sampai ke spot foto pertama untuk pernikahan mereka, yaitu tempat di suatu danau yang terdapat patung doll Harebang. Pasangan suami istri ini pun tampak bahagia bisa dapat spot foto yang sangat bagus. Saat fotografer menyiapkan seluruh perlengkapannya, tiba-tiba seperti ada yang tengah memperhatikan mereka semua. Dan patung doll Harebang pun perlahan hancur. Ketika sudah hancur, ternyata patung tersebut mengeluarkan sebuah asap hitam yang tepat mengarah ke pasangan suami istri itu. Ternyata ini berasal dari sebuah binatang yang merayap seperti lintah. Saat sang fotografer bersiap untuk memfoto pasangan suami istri tersebut, mereka sudah tidak ada di sana. Sang fotografer pun lantas mencari mereka. Ternyata mereka semua ada di belakangnya dan berubah menjadi monster. Lalu menyerang sang fotografer hingga tewas. Tiba-tiba ada seorang lelaki dengan jas berwarna hitam. Ia pun langsung membunuh monster tersebut dengan sebuah belati di tangannya. Di tempat lain terdapat seorang pendeta yang sedang khawatir dengan sebuah ramalan, di mana keluar seperti noda darah di ramalan tersebut. Ia pun meminta asistennya untuk memanggil Giovanni. Di sini Giovanni sedang melakukan pengusiran iblis yang merasuki tubuh seorang wanita. Ia pun lantas menyerang iblis itu dengan air suci. Tapi tiba-tiba ia didatangi oleh asisten dari pendeta. Karena sedang menangani wanita yang kesurupan, ia meminta sang asisten untuk menunggunya terlebih dahulu. Ia pun dengan mudahnya menyelesaikan pengusiran iblis itu dengan air suci miliknya. Kemudian saat bertemu dengan pendeta, ia diperlihatkan dengan ramalan tersebut dan diberikan misi untuk melindungi wanita itu untuk menyelamatkan dunia dari krisis kemiskinan. Hiya. Giovanni pun lantas pergi untuk menyelamatkan sang wanita. Kemudian di tempat lain diperlihatkan seorang wanita yang sedang konferensi pers. Ia diserang oleh pertanyaan-pertanyaan yang menjebak oleh seorang pria berkacamata. Ia pun dapat menjawab pertanyaan tersebut dengan sangat mudah dan membuat sang pria mati gaya. Ia pun lantas pergi makan-makan bersama sekretaris dan bersama seorang lelaki yang ia panggil paman. Tapi tiba-tiba muncul wanita yang membuatnya kesal. Ia pun dibiarkan berbicara empat mata dengan wanita itu. Dari pembicaraan mereka diketahui bahwa bibinya ataupun wanita tersebut tidak suka dengan keponakannya yang bernama Won Miho. Dan bibinya berencana untuk menjatuhkan Miho. Saat di perjalanan pulang, tiba-tiba ada mobil yang sengaja berhenti di depan dan membuat mobil Won Miho ini menabrak. Ternyata keluar dua pria bertubuh besar. Dan sekretarisnya pun merasa kerepotan hingga akhirnya Miho keluar untuk membantu sekretarisnya. Tiba-tiba sang lelaki membuat sekretarisnya tunduk kepadanya hingga akhirnya Womiho ini yang kesal langsung membanting laki-laki tersebut.
Tapi ternyata semua itu hanya akal-akalan mereka saja untuk merekam Miho yang berbuat kasar. Dan di kemudian hari, akhirnya berita tentang Miho melakukan kekerasan pun tersebar hingga saham perusahaannya anjlok. Miho yang dipanggil ayahnya bertemu bibinya yang nampak senang melihat Miho terpuruk. Di sini ayahnya pun memarahinya habis-habisan. Hingga Paman Chang memberi nasihat Miho untuk mundur dan pergi untuk menenangkan dirinya terlebih dahulu. Paman Chang pun memberikan saran kepada Miho untuk menjadi relawan di sebuah sekolah di Pulau Jeju. Ia yang tak memiliki pilihan pun terpaksa mengikuti saran dari Paman Chang. Miho pun pergi dengan sekretarisnya, tapi begitu sampai bandara, ternyata ia sudah disambut oleh wartawan. Ia pun pergi sendirian ke parkiran, sementara sang sekretaris melindunginya dari wartawan. Saat keluar bandara, tiba-tiba jantung dari Miho berdetak dengan kencang. Sama seperti jantung seorang nenek yang juga berdegup kencang saat kedatangan Miho di Pulau Jeju. Miho yang mencari mobilnya tiba-tiba melihat seorang yang bertingkah aneh. Yang ternyata adalah si pengantin yang telah menjadi monster. Miho langsung dikejar dan Miho pun bersembunyi di balik mobil, tapi monster tersebut terus mencarinya. Miho pun memiliki ide untuk menekan tombol kunci mobilnya untuk mengalihkan perhatian dari monster tersebut. Dan ternyata usahanya berhasil. Miho pun berlari ke sebuah truk box untuk bersembunyi di dalamnya. Tapi monster yang terlalu kuat pun dengan mudahnya merusak truk tersebut bagaikan merusak botol minuman. Dan saat ia hendak dimakan, datanglah lelaki berjas hitam yang menyerang monster tersebut. Miho yang melihat pun terlihat terkejut dengan kekuatan si lelaki berjas hitam. Tapi akhirnya sang lelaki berjas hitam pun bisa menyelamatkan Miho dari kejaran monster. Tiba-tiba jantung Miho kembali berdegup kencang sehingga membuatnya pingsan di tempat. Miho yang baru sadar pun, ia mencari keberadaan lelaki berjas hitam, tapi sekretaris dan Paman Chang pun tidak melihat keberadaan si lelaki berjas hitam. Dan ternyata Miho yang sekarang ini telah sampai di villa tempat tinggalnya yang berada di sebuah tebing dengan pemandangan yang sangat-sangat indah. Kemudian diperlihatkan sang lelaki berjas hitam bertemu dengan nenek. Nenek tersebut pun memberitahukan kepadanya bahwa kemarin jantungnya berdegup dengan kencang. Yang ia sangka bahwa anak itu telah kembali. Diketahui ternyata Miho ini memiliki kekuatan yang terpendam yang belum sepenuhnya bangkit. Dan dari percakapan itu pun mereka berdua didapatkan nama dari monster yang mengejar Miho adalah iblis nafsu. Lalu diperlihatkan Jeju di zaman dahulu, di mana suatu desa diserang habis-habisan oleh seorang iblis nafsu hingga menyisakan seorang anak lelaki. Nah, anak lelaki ini dikurung oleh para biksu guna dilatih menjadi pembasmi iblis. Mereka yang dijadikan kandidat pembasmi iblis dibawa ke suatu ruangan yang ternyata berisikan iblis nafsu yang telah digantung. Kemudian mereka semua dipaksa untuk diinjeksikan darah dari iblis nafsu ke dalam tubuh mereka. Sehingga yang bertahan dari ujian tersebut hanyalah 2 orang saja. Mereka berdua akan dilatih menjadi seorang pembasmi iblis. Anak yang memakai kaos putih diberi nama Fan, dan anak yang memakai kaos abu-abu diberi nama Gungtan. Mereka berdua dilatih dengan sangat keras untuk menjadi pembasmi iblis. Sampai akhirnya mereka berdua bertemu dengan seorang wanita bernama Wonjung. Wonjung pun merasa tidak tega melihat mereka berdua. Lalu kembali ke Miho, ia telah sampai di sekolah tempat ia akan menjadi relawan. Miho pun bertemu dengan para guru dan para guru pun terlihat tidak suka kepada Miho. Hingga ada salah satu guru yang memberinya saran untuk mengajar sebagai guru pembimbing. Dan dia pun tampak ketus kepada Miho. Akhirnya Miho pun setuju dengan sangat berat hati.
Mio akhirnya sampai ke ruangan bimbingan yang ternyata sangat kotor dan tidak terurus. Guru ketus itu pun ternyata menghampiri Miho. Ia terlihat tidak suka. Mereka pun berdebat tentang suatu hal. Tapi ternyata mereka lanjut bergembira di mana ternyata Miho dan si guru ketus ini ternyata adalah teman lama. Malam harinya saat di jalan, Miho mendapatkan telepon dari sekretaris perusahaannya yang menyelidiki kasusnya dan ternyata ia mendapatkan sebuah fakta dari sebuah foto. Ia pun meminta sekretaris Kang untuk memberhentikan mobilnya. Tiba-tiba ia menyerang sekretaris Kang yang ternyata musuh dalam selimut. Ia pun memperlihatkan foto sekretaris Kang yang bersama dengan bibinya. Sekretaris Kang pun mengaku bahwa ia bukanlah pengkhianat, tapi melainkan ia memang musuhnya sedari awal. Mio pun meninggalkan sekretaris Kang dan berjalan sendirian. Saat sekretaris Kang mengambil kunci mobilnya, ternyata ia diserang oleh asap hitam. Mio pun menelpon pamannya untuk menjemputnya di jalan, tapi tiba-tiba tidak ada jaringan di tempat itu. Ia pun dikagetkan oleh sekretaris Kang yang ternyata telah menjadi iblis nafsu. Mio yang melihatnya pun langsung berlari sangat kencang hingga sampai ke dalam hutan. Saat ia terpojokan, lelaki berjas hitam pun datang dan kembali menolongnya. Dan episode ke-1 dari Drakor Island pun berakhir. Kalau kalian suka bisa like, komen, dan juga subscribe. Bye-bye.